Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam saat teduh kita pagi hari ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ini doa kami Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan.
Shikaralabaya shandaralabo, yadaralabaya shande. Yesus, kami mengasihimu Tuhan. Haleluya, Kau segalanya. Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku puji namamu, ku agungkan namamu, ku sembah Kau. Haleluya. Ya raralabaya nararaladadabaya syekh. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia lebih lagi. Ya raralabaya syandaralabu. Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah Kau ya Tuhan. Idaralabaya syandaranabu. Haleluya, Yesusku. Idaralabaya syandaranabu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan peduli kepada saudara semua. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua, saudara sekalian, untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan suatu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu apabila kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Nah, seringkali ada suatu pertanyaan atau keingintahuan saya waktu saya masih belajar firman Tuhan, yaitu
apakah marah itu alkitabiah? Ataukah apakah marah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah boleh nggak sih orang percaya atau orang Kristen itu marah? Atau seperti apakah marah yang tidak berbuat dosa itu? Nah, marilah kita merenungkan berdasarkan apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Ketika saya mencoba untuk merenungkan kembali, saya mendapatkan beberapa definisi dari marah. Jadi sebenarnya marah itu didefinisikan untuk beberapa pengertian sebagai berikut. Kemarahan adalah perasaan atau emosi yang timbul sebagai reaksi atas suatu kondisi dan memiliki kecenderungan untuk melawan, menyerang, ataupun bertahan dengan berbagai variasi tingkat respon dan bentuk, bisa berupa perkataan, tindakan, atau juga mungkin teriakan. Kemudian definisi lain, marah adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Dan kemarahan dapat memobilisasi kemampuan psikologis untuk tindakan yang bersifat korektif. Nah, bila kita telaah lebih jauh mengenai marah itu sebenarnya itu adalah sifat atau natur alami dari manusia. Jadi sebenarnya marah itu tidak ada yang salah dengan marah, karena itu adalah sesuatu hal yang diciptakan oleh Tuhan sebagai suatu bentuk respon yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini saya ambil dari statistik konseling Kristiani atau Kristen, melaporkan bahwa 50% dari orang-orang yang datang untuk melakukan konseling memiliki masalah yang berhubungan dengan kemarahan. Jadi seringkali kita dapati kemarahan ini sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani atau umat manusia pada umumnya, yang mana itu bisa memicu suatu konflik. Karena apa? Karena kemarahan dapat memicu permasalahan yang lain, antara lain permasalahan komunikasi atau hubungan seseorang, bisa menghancurkan sukacita, dan bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Sayangnya, banyak orang yang cenderung untuk membenarkan kemarahan daripada untuk menelaah permasalahan atau latar belakang kenapa terjadi atau kenapa bisa timbul kemarahan itu, dan juga solusinya. Nah, saya mendapatkan di Alkitab mengenai kemarahan ini, jadi saya menyimpulkan ada dua pengertian atau dua definisi atau dua jenis dari marah, yaitu yang pertama, kemarahan yang bisa membuat kita berbuat dosa, dan juga kemarahan yang benar, artinya marah yang tidak menimbulkan dosa. Baik, jadi seperti yang tadi kita atau sudah saya sampaikan bahwa marah adalah respon natur alami dari manusia. Jadi marah sendiri itu tidak berdosa. Tetapi yang bisa membuat atau bisa menjadikan itu berakibat negatif atau dosa adalah tindakan yang menyertai kemarahan itu. Jadi tindakan yang menyertai kemarahan itu cenderung membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Dan tindakan yang menyertai seperti apa? Yaitu tindakan yang tidak terkendali. Artinya, jadi kalau ada dua kemungkinan, marah itu bisa menguasai emosi kita, sehingga emosi kita akan menguasai kita. Atau kita yang menguasai marah kita dan menguasai emosi kita. Artinya kita bisa mengendalikan emosi tersebut. Sehingga efeknya adalah kalau kemarahan itu mengendalikan kita, itu akan menjadi perubahan penilaian objektif kita untuk melakukan keputusan-keputusan yang cenderung keliru atau salah. Karena keputusan yang kita ambil itu dikendalikan sama luapan emosi kita. Jadi istilahnya sumbu pendek atau tidak berpikir panjang. Jadi kita terbawa emosi. Baik, sekarang kita coba hubungkan itu dengan firman Tuhan. Jadi ada tipe yang pertama adalah kemarahan yang dapat membuat kita berdosa. Yang pertama adalah
kemarahan yang disebut di dalam kitab Amsal 14 ayat 29. Mari kita buka kitab Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Di sini ada dua kata, cepat marah dan kebodohan. Kemudian kita buka lagi di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi ini kebodohan disebut dua kali. Seringkali kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa atau berita-berita, kita melihat bahwa orang begitu gampangnya terbawa emosi hanya karena masalah-masalah yang sepele. Bila kita lihat, seringkali kita dapatkan atau mendengarkan berita di jalan, hanya gara-gara serempetan mobil, motor, hanya karena merebut jalur orang, mobil merebut motor, jalur motor menyerobot jalur mobil. Kemudian gara-gara masalah sepele itu terjadi adu mulut, kemudian saling baku hantam, dan bahkan tidak jarang kita melihat ada yang sampai menyakiti satu sama lain dan terjadi pembunuhan, penusukan, pemukulan hanya karena masalah yang sepele di jalan raya. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sia-sia, saya pikir. Dan benar apa yang dikatakan oleh Amsal dan Pengkhotbah, bahwa kebodohan itulah yang membuat kita menjadikan karakter kita menjadi seorang pemarah. Apa-apa dibikin besar. Tidak ada apa-apa, marah. Masalah yang sepele pun dibuat besar dan menyerang orang lain. Hanya karena kita mempunyai perspektif yang kita pikir itu adalah suatu kebenaran. Jadi kebodohan itu membuat kita tidak memiliki akal pikiran dan pengendalian diri. Jadi salah satu kunci dari kenapa kita bisa cepat marah adalah kita tidak memiliki pengendalian diri. Itulah kebodohan. Kemudian, tipe kemarahan yang bisa menimbulkan dosa yang lain adalah kemarahan yang karena adanya iri hati, karena adanya dengki, seperti contohnya di dalam Kejadian 4, ayat 4 sampai dengan 8. Itu adalah kisah dari Habil dan Kain, kakaknya. Mari kita baca ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat selanjutnya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan atau tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari marah yang sampai berbuat dosa, menimbulkan kejahatan, karena kemarahannya si Kain ini tidak bisa diatasi dengan baik oleh Kain. Padahal Tuhan sudah mengingatkan bahwa dosa sudah mengintip nih, sudah berniat untuk menguasai Kain. Tetapi Tuhan berfirman supaya kuasailah dirimu supaya kamu bisa menguasai dosa itu, supaya kamu bisa mengalahkan dosa itu. Tapi ternyata Kain tidak bisa, atau dia tidak mau mengindahkan firman Tuhan itu, tidak mau mengindahkan perkataan Tuhan, tetapi dia lebih memilih mengikuti kemarahannya karena dia iri, persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Satu poin lagi kita dapatkan bahwa pengendalian diri itu merupakan salah satu kunci juga. Dan di sini kita dapati bahwa
meskipun kita bisa bilang Kain itu tidak jauh dari Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya kepada Kain untuk tidak melakukan kejahatan itu. Tapi ternyata Kain tidak bisa mengendalikan diri. Walaupun sudah ada dengan jelas suara Tuhan didengar oleh Kain. Baik, itu adalah salah satu perspektif bagaimana marah itu bisa menimbulkan dosa. Sekarang kita melihat perspektif yang lain. Bagaimana marah itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan marah. Karena marah itu sebenarnya bukan dosa, tapi tindakan yang menyertai itu yang bisa menimbulkan dosa. Nah, marah seperti apa yang benar? Jadi kita sudah melihat salah satu kuncinya adalah pengendalian. Jika seseorang bisa mengendalikan kemarahannya, dia akan lebih bijaksana dalam mengatasi setiap emosinya, sehingga itu tidak akan membuat dia menjadi jatuh dalam dosa. Beberapa contoh yang saya ambil dalam Alkitab, antara lain, ketika kita marah dalam kebenaran. Ini seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, contohnya Tuhan Yesus marah ketika bait Allah dipakai tempat jual beli. Jadi Tuhan Yesus marah sekali bagaimana bisa rumah Tuhan itu dipakai untuk jual beli yang akan dipergunakan untuk mamon. Ini Tuhan marah. Ini adalah marah yang benar karena kebenaran. Kemudian contoh yang lain ketika Paulus menentang Petrus dan Kefas ketika memberikan teladan yang salah di Galatia 2 ayat 11-14. Jadi itu marah yang bersifat untuk memperbaiki atau mengkoreksi. Jadi dengan kasih, marah dengan mengingatkan tentang kebenaran dan juga dengan kasih. Kemudian contoh yang lain adalah ketika kita marah, jangan fokus ke orangnya, tetapi fokus ke permasalahannya. Nah, seringkali kita salah fokus nih ketika kita marah, bukan ke permasalahannya, tetapi malah ke personalnya, sehingga masalah jadi melebar dan terjadi konflik. Nah, itulah yang menimbulkan celah dosa untuk masuk. Makanya ketika kita marah, jangan memberikan celah bagi dosa untuk masuk. Dan kemudian yang terakhir adalah seringkali kemarahan itu bisa menimbulkan dosa karena ada motivasi dari kepentingan diri sendiri, dari kepentingan pribadi. Jadi sebenarnya kalau kita fokusnya adalah karena kebenaran, karena kasih, karena ingin mengingatkan, itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita fokusnya salah, kita mementingkan diri sendiri, ada kepentingan kita di dalam permasalahan itu atau di dalam kemarahan kita, itu bisa menjadikan celah bagi dosa. Kemudian yang terakhir nasihatnya adalah bagaimana kita apabila sudah terlanjur marah. Nah, diingatkan dalam firman Tuhan seperti ini. Dalam Efesus 4 ayat 26-27. Kemarahan jangan dibiarkan berlarut-larut. Seperti ini. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, itulah. Jadi jangan menyimpan amarah terlalu lama. Kalau bisa segera selesaikan. Cuman ini tadi, jangan pakai sumbu pendek. Jangan langsung terbawa emosi, tapi coba redam amarahnya, coba kita kaji lebih dalam. Dengan akal, bukan dengan perasaan saja. Jangan menyimpan amarah dalam dendam, sehingga bisa menyebabkan akar pahit. Dan juga yang terakhir di ayat 27, jangan memberikan kesempatan kepada iblis, jangan memberikan celah kepada iblis. Nah, dan yang terakhir adalah mengubah atau mentransform, ini salah satu nasihat Tuhan yang baik juga, mentransform kemarahan itu menjadi kasih. Seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, saudara, ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah apabila kita membalas kejahatan.
dengan kebaikan. Tapi itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana kita bisa meredamkan amarah apabila kita disakitin oleh orang lain. Saya percaya di sini pasti kita semua pernah mengalami, kita pernah disakiti oleh orang lain, sehingga kita marah karena ketidakadilan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kita balas mereka dengan memberkati mereka, mendoakan mereka. Baik saudara, itu adalah renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita pasti akan mendapatkan rema dan Tuhan pasti akan menolong kita semua untuk mengatasi segala pergumulan kita pada hari ini. Dan ingatlah selalu untuk jangan memberikan celah kepada iblis. Kendalikanlah segala emosi kita, segala amarah kita, atau apapun itu. Dan yang terakhir adalah tutupilah itu semua dengan kasih yang dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa, ya Roh Kudus, kami ingin Tuhan mendapati kami tetap setia sampai kepada akhir Tuhan Yesus. Engkau sendirilah Tuhan yang mengerti apa isi hati kami Tuhan. Bahwa kami mungkin Tuhan selama ini Tuhan Yesus belum sempurna seperti Engkau Tuhan. Kadang-kadang kami masih bisa jatuh dalam dosa karena emosi kami Tuhan. Karena kemarahan kami Tuhan Yesus. Kadang-kadang kami terbawa emosi Tuhan Yesus. Karena ketidakadilan, karena mungkin kami merasakan kami disakiti Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah menebusnya di kayu salib Tuhan Yesus. Engkau sudah mengalahkan semua dosa itu Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, Yesus. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang tersakiti Tuhan. Aku berdoa Tuhan, supaya kami semua bisa melepaskan pengampunan Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan Yesus, orang yang pernah menyakiti kami Tuhan, Engkau ampuni Tuhan Yesus. Engkau ampuni Tuhan. Kami ingin melepaskan pengampunan Tuhan Yesus. Kami tidak ingin memendam amarah kami Tuhan Yesus. Kami tidak ingin memiliki akar pahit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah terbebas Tuhan Yesus dari segala beban kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melakukan aktivitas kami Tuhan dengan fokus kepada Engkau. Bukan kepada masalah kami, bukan kepada segala macam akar kepahitan kami. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau melangkah di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kami keberhasilan Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, dan sore hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami akan berjalan melalui setiap kegiatan kami, setiap pergumulan kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya berkati Tuhan, kami semua Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita,
besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.